Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita lanjutkan lagi ya diskusi kita mengenai PMO atau Project Management Office. Pada kesempatan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa ada 3 fungsi utama dari PMO ya, dan perusahaan bisa memilih fungsi mana yang diinginkan dari adanya PMO ini. Yang pertama yaitu fungsi supportive, kemudian yang kedua fungsi controlling, dan yang ketiga ialah fungsi direktif. Dan fungsi direktif inilah yang degree of controlnya atau degree of influence-nya, tingkat pengaruhnya terhadap proyek, baik satu proyek atau keseluruhan proyek yang ada di dalam perusahaan itu yang paling besar. Jadi fungsi direktif. Dalam kesempatan kali ini saya akan bicara mengenai bagaimana penerapan PMO ini di dalam organisasi bisnis yang ada di Indonesia. Memang kalau kita lihat secara sepintas, kita atau teman-teman barangkali juga tahu bahwa ternyata tidak banyak perusahaan yang ada di Indonesia ini menerapkan adanya struktur PMO di dalam struktur organisasi mereka. Tentu ini tidak lepas dari adanya beberapa faktor ya yang mungkin bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Yang pertama, PMO sendiri di kalangan eksekutif atau senior leader atau jajaran manajemen kurang populer, atau dengan kata lain tidak banyak pemimpin senior perusahaan yang mengetahui atau tahu seperti apa fungsi PMO. Dan bahkan di antaranya mungkin juga ada yang tidak bisa membedakan ya, seandainya mereka tahu ada istilah PMO atau Project Management sekalipun ya. Dalam hal ini mereka nggak bisa membedakan apa yang dimaksud dengan PM, ada apa yang dimaksud dengan PMO. Nah, yang kedua dari sudut pandang organisasi sendiri sebetulnya memang tergantung dari rencana strategis atau tujuan-tujuan strategis atau tujuan bisnis jangka panjang maupun jangka pendek, target-target dari perusahaan itu tidak semuanya mendasarkan pada sarana atau mekanisme proyek di dalam mencapai tujuan organisasinya. Nah, di dalam hal ini tentu kita bisa melihat beberapa perusahaan mengandalkan kegiatan operasional rutin mereka untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi, dan beberapa di antaranya, dan bahkan ini yang paling sedikit ya, yang mengandalkan atau menerapkan adanya proyek di dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Nah, memang keberadaan proyek ini biasanya untuk suatu target bisnis yang bersifat strategis atau yang diharapkan menjadi daya ungkit bagi perbaikan atau peningkatan adanya nilai tambah di dalam proses organisasi, di dalam siklus organisasi, ataupun semacam transformasi dari perusahaan itu. Jadi dengan demikian memang semakin sedikit saja perusahaan yang menerapkan adanya manajemen PMO ini. Secara ringkas dapat saya sampaikan ke teman-teman bahwa ada tidaknya PMO di dalam struktur organisasi sebuah perusahaan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ialah pemahaman dari senior leader mereka mengenai penting tidaknya adanya PMO, atau pemahaman mereka mengenai apa itu PMO bagi organisasi. Dan yang kedua tentu kembali kepada tujuan dari organisasi bisnis mereka. Apakah mereka sudah menggunakan sarana proyek-proyek di dalam mencapai tujuan-tujuan bisnis baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dan yang ketiga ialah maturity level dari penerapan proyek bagi perusahaan-perusahaan yang memang sudah menggunakan proyek untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, semakin matang perusahaan, maka sangat besar kemungkinan mereka akan menerapkan adanya PMO karena mereka berkepentingan untuk menjaga kualitas atau menjamin
quality dari delivery sebuah proyek, untuk menjamin keberhasilan proyek-proyek yang mereka jalankan, yang pada gilirannya sebetulnya untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan bisnis jangka pendek maupun jangka panjang, khususnya yang bersifat strategis. Mungkin di antara teman-teman ada yang mengamati ya, atau memperhatikan bahwa ternyata ada perusahaan-perusahaan juga yang di dalam cara mereka mencapai tujuan organisasi itu sudah menggunakan atau menerapkan adanya proyek-proyek, dan itu berlangsung dalam cukup waktu yang lama, tetapi mereka masih belum mempunyai struktur PMO di dalam struktur organisasi mereka. Maka kemungkinan dari pertanyaan ini bisa beberapa hal ya. Bisa jadi yang pertama, mereka di dalam menjaga kualitas dari proyek atau menjamin kesuksesan dari proyek ini melakukan katakanlah bekerja sama dengan pihak ketiga atau melakukan outsourcing untuk fungsi-fungsi PMO, dan ini cukup lazim ya kalau di industri keuangan yang kita lihat. Termasuk saya sendiri juga pernah terlibat di dalam tim konsultan yang bertugas untuk menjalankan fungsi PMO. Dan yang kedua, bisa jadi di dalam struktur organisasi mereka itu ada unit kerja yang dikonsolidasikan atau difungsikan sedemikian rupa sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi yang diharapkan dari adanya PMO. Misalnya yang memberikan guidance atau memberikan advisory atau advice, adanya template-template di dalam proyek, dan kemudian memfasilitasi terjaminnya sebuah proyek apabila dijalankan oleh unit kerja tertentu dari organisasi tersebut. Dan bahkan mungkin bisa juga mereka secara ad hoc membentuk sebuah struktur manajemen proyek yang terdiri dari staf-staf terpilih dari unit kerja yang bersifat strategis yang ada di kantor pusat dari perusahaan tersebut. Jadi mereka menggunakan alternatif seperti itu untuk menunjang adanya fungsi-fungsi PMO di dalam proyek-proyek yang mereka lakukan. Demikian teman-teman, beberapa hal terkait PMO atau Project Management Office di dalam manajemen proyek.